sekalian, terima kasih atas kehadiran kalian di bimbingan kelompok ini. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok ini, mungkin kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Mungkin Putri bisa memimpin pembacaan doanya. Baik, sebelum kita mulai bimbingan hari ini, Baik, ibu sekalian, tidak bisa saling mengenal karena kesempatan katakan tak kenal berkata cinta. saya tak sayang berkata cinta. Maka dari itu kita akan memperkenalkan nama kita masing-masing. Perkenalkan nama, hobi kalian dan kelas kalian. Nah, mungkin bisa dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama kakak Yusufati, mahasiswa dari Universitas Teknik Makassar. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Hobi saya itu suka olahraga. Nah, ini mungkin dari kita. Ganjar kalau mau angkatnya Jimpo, hobi saya itu dengar musik sama suka sama nama saya Sania, biasa dipanggil Nisa. Hobi saya meja, untuk meja sama manajer. Kita itu mungkin kita Nama saya Wikas Ali Putri. Hobi saya main game. Kelas 12. tapi masa kita lihat hobi kita ini belajar menghafal. Tapi ternyata masalah kalau orang begini juga ada. Bisa dipanggil Rashid atau Rashid ya. Hobi saya itu pendek sama nutrisi. Bebas. Baby bus. Jadi sekolahnya saya Putri Agama yang ada, biasa dipanggil Bunda. Hobi saya seperti job. hobi kita Mencari informasi tentang proyeknya apa. tapi jadi terlalu nama mereka bukan begitu. Main HP itu sangat bahaya, bisa terjadi seperti saya karena itu bahaya. Saya itu mendata yang kesulitan karena kan itu banyak juga anak begitu yang kalau sudah kesini kita lanjut. Nah, ada pun yang kita bahas kali ini tentang belajar. Nah, ini sangat relevan dengan kehidupan kita di sekolah di sini. Tugas kita di sini belajar. Tapi yang paling utama itu di sekolah itu. Nah, adapun di kita bahas itu saat ini ada sesuatu lain. Pasti ada sekalian tahu apa gaya belajar tadi. Biasa sambil naik kaki. Itu bukan gaya belajar dari saya. Yang salah. Nanti saya jelaskan. Iya. Kalau itu yang tadi kita sebutkan itu nah, judul ini memperkenalkan tentang bagaimana kita bisa belajar dengan cara yang paling luas dan pasti dengan gaya belajar ini
masing-masing kita masing-masing yang ada untuk belajar menyerap dan memahami informasi. Kan bagaimana kan biasa itu ada orang yang sudah capek menjelaskan tentang informasi materi itu kita ada juga tidak mau ada juga yang merasa bosan karena kan kita sesuai dengan bagaimana ini juga harus dipahami oleh guru alasan tidak semua mahasiswa itu sama gaya belajar berbeda. Nah, kita bisa menemukan strategi yang efektif. Saya mau bertanya dulu, apa itu gaya belajar kita? Itu gaya belajar kita. Cara atau metode yang kita gunakan untuk menerima dan mengingat. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ini bisa dipengaruhi oleh cara pola kita bekerja, kebiasaan belajar atau preferensi kita. Misalnya ada orang yang lebih mudah mengingat informasi kalau dilihat dalam gambar, ada yang lebih mudah juga mendengar penjelasan, dan ada juga yang lebih mudah belajar dengan melakukan sesuatu secara langsung. Bagaimana ini ada bermacam-macam, ada tiga gaya belajar. Nah pastinya kita heran kan apabila gimana yang mudah ada teman tidak memperhatikan gurunya, tapi dia bisa paham tempat itu. Karena kenapa? Karena dia mengandalkan kedengarannya. Dia tidak fokus, tapi dia bisa menjelaskan itu karena dia mengandalkan kedengarannya. Ada juga gaya belajar yang tidak suka di penjelasan, tapi dia tidak suka paham. Apabila kalau langsung dipraktik itu langsung tidak tahu. Pasti ada juga yang suka nonton video, gambar. Nah, itu juga. Makanya itu juga kan kita juga sebagai kan banyak gaya-gaya belajar itu. Tahun itu makanya banyak itu jelas. Itu juga tentang kita sebagai guru. Kenapa penting untuk memakai gaya belajar? Ini ada 20 tulis kita bisa memilih cara belajar yang lebih cocok dan jika kita harus belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya, kita bisa merasa bingung apabila mengetahui gaya belajar akan membantu kita belajar. Kenapa belajar membingungkannya sama mungkin mungkin kita explain jangan pegang, kalau pegang bisa juga agak jangan bicara. Kita sudah tahu SPP-nya yaitu step 115. Nah, sama-sama kasih kompas kasih kalau mau diketahui saja. Oke baik, kita mulai sedikit. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
24, 25, 2 kali 25, 2 kali 23. Baik.
Nah, ada 3 jenis gaya belajar yang saya sebutkan. Nah, yang pertama itu ada gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini berarti kita lebih mudah memahami materi jika dilihat dalam bentuk gambar, diagram, atau tulisan. Tentunya kita lebih mudah mengingat informasi yang ada di dalam grafik, gambar, atau kotak tersebut. Nah, maka tadi di kelas saya orang-orangnya itu yang menyerahkan gambar, video. Udah kita paham. Karena kan itu juga orang berbeda. Saya tidak. Video tidak ada suka saya diskusi debat suka Berarti sebenarnya sembilan di sini kita kan tidak belajar visual. Kita juga belajar visual. Kita cepat bicara kalau apa cepat di atas video terus sakit. Ada gaya belajar. Gaya belajar ini berarti kita lebih mudah memahami dengan dan ini termasuk bahasa Inggris, rekaman, suara atau kita cenderung lebih mudah. Berarti kita kalau mengandalkan pendengaran, suka kayak misalnya berulang jelas atau diskusi bukan kayak menjelaskan oh cuma tidak bosan jalan sama bosan kalau saya itu lebih suka pada teori. Ya, karena kan kalau praktek kita langsung bahkan teori aku masuk berarti akan sama. Oke baik, selanjutnya kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini berarti kita lebih mudah belajar dengan kreativitas manusia, seperti melakukan strategi, eksperimen atau bergerak. Belajar dengan cara ini melibatkan pengalaman fisik agar kita lebih mudah mengingat dan lebih mengerti. Contohnya seperti olahraga itu. Lebih cepat itu pasti tahu daripada ada yang tidak suka banget. Kenapa? Olahraga saya paling gampang, paling kalau ulang enggak biasa gitu kan apa kalau udah sebelum tidak sih depannya pas Berarti dia mengandalkan pendengaran. iya betul bergerak sambil tidur Tapi kalau tidur gitu namanya juga sebelum betul sana dikasih biasa bilang kan saya bilang jika ada orang yang tidur tapi dia bisa menjelaskan. iya Tapi kalau tidak tidur pasti bisa makanya kadang tidur utama ya globalisasi lagi dia jawab ini globalisasi apa ekspor impor globalisasi Nah, selanjutnya deh. betul Gaya belajar visual ini karakteristik gaya belajar visual ini kita lebih mudah mengingat informasi jika disajikan dalam bentuk gambar, diagram atau tulisan. Misalnya kita bisa lebih cepat mengingat informasi kalau itu digambarkan dalam grafik atau peta pikiran. Nah, strategi belajar untuk gaya visual ini contohnya peta pikiran mapping. Kita bisa menggunakan peta pikiran untuk menggambarkan hubungan antara konsep secara visual. Peta
catatan dengan warna. Nah, menggunakan warna untuk menandai hal-hal penting dalam catatan bisa membantu kita dari fokus pada informasi yang berlebihan. Ada juga grafik dan diagram. Menggunakan gambar grafik atau diagram ini untuk menjelaskan proses agar mudah dipahami. Karakteristik gaya belajar ADHD ini orang dengan gaya belajar ADHD ini dari mudah mengingat informasi kita mendengarkan baik itu dari ceramah atau diskusi. Nah, selanjutnya itu mereka cenderung mengingat lebih banyak jika mereka mendengarkan penjelasan daripada hanya membaca. Nah, selanjutnya ada strategi belajar untuk gaya ADHD. Nah, yang pertama itu rekam dan dengar ulang. Nah, ini strategi belajar dengan audio. Kan tadi kita suka mendengarkan, mendengarkan tadi. Nah, ini strateginya. Nah, yang pertama itu rekam, dan kalau misalnya masih belum bikin kita bisa melakukan rekam dan dengar ulang. Ya, dia nggak langsung saya tulis kayak Nah, betul. jadi kalau aku tulis langsung aku ingat minggu lalu pernah jelaskan Pak begini. Udah kenapa nih? Tulis aku mau dia yang buku Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mereka mendengarkan dari guru atau rekaman pelajaran lalu mendengarkannya dan waktu tinggal. Diskusi kelompok juga bisa jadi strateginya. Sama mungkin kan satu bidang bagi kita. Ya, informasi. Nah, diskusi dengan teman atau guru tentang materi yang sedang dipelajari itu membantu memperjelas pemahaman. Selanjutnya, membaca dengan suara keras juga bisa. Karena kan membaca dengan suara keras membuatkan suara. Pasti ada teman tak di sini yang membaca dengan besar di suara gitu. Biasa sih guru tidak sih guru. Kan biasa itu rata-rata orang normal itu membaca dalam hati. Ini dan bisa kalau tidak bersuara pakai ukuran. Berarti dia betul-betul gaya belajarnya itu metode. Tidak harus kita ketahui gimana gaya belajar supaya kalau apa yang disampaikan kita bisa paham. Kalau kayak dengan ada yang berbeda. Ih, saya suka. Saya duluan ulangi sambil berat kemarin. Dia tapi sekolah cuma berlaku gitu. Empat jawabnya selalu betul membahas. Baca dengan suara keras. Coba membaca materi dengan suara keras. Ini bisa membantu kita dengan mudah mengingat karena informasi yang dibaca terdengar dan proses saya tadi itu menjelaskan beberapa asas-asas dalam bimbingan. Mungkin saya jelaskan dulu. Nah, di dalam asas bimbingan kelompok ini ada 6 poin yang saya tulis. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Anggota kelompok diharapkan bersikap terbuka dalam berbagai pengalaman dan perasaan untuk menciptakan kepercayaan. Dan di mana di sini dia terbuka dengan takut apa sih menceritakan bagaimana masalah-masalah kita. Nah, yang kedua ada asas partisipasi. Nah, semua anggota harus aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan sehingga setiap suara didengar. Dan ada ini mengungkapkan apa saja yang kita mengungkapkan apa yang mau kita ucapkan. Kalian di sini sama nih, kalian akan mendengar apa yang kalian ucapkan. Nah, yang ketiga itu ada asas kesetaraan. Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam kontribusi.
tanpa ada yang merasa lebih superior. Merasa di sini ada yang di kita itu. Maksudnya dalam bimbingan kelompok ini semua dengar ya. Nah, selanjutnya ada asas literasi. Anggota diajak untuk saling memahami dan mulai membangun hubungan emosional. Nah, adik sekalian harus menunjukkan rasa empati tadi supaya kalian bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu kalau bersedih Belum yang ini masalahnya kayak berbaik, berurat doang bicara. Emang mulai lagi tidak suka. Nah, selanjutnya ada asas kerasnya. Informasi yang diberikan dalam kelompok harus tidak kerasnya untuk menciptakan rasa. Yang dimana semua informasi yang ada di kepada saya dan saya berpikir jaga ya supaya semua peserta ini merasa nyaman dalam membimbing kelompok ini. Kalian setuju? Nah, ada bentuknya ada tujuan. Nah, bersama kelompok terus memiliki tujuan yang jelas dan berarah ini seperti ada semua. Di sini sepakat sedikit membahas tentang strategi gaya belajar. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Dari tadi selanjutnya itu selanjutnya ini saya akan membahas tentang gaya belajar estetik. Ya, Kayak estetik. sudah lupa kalau saya jelaskan tentang kinestetik itu yang dimana dia suka praktek daripada teori. Tapi kalau orang praktek Boleh mau bersinggung kayaknya. Iya, mendengar bisa ya. Kalau kan Mungkin tidak ada orang yang seperti itu. Mungkin itu antara sama atau tidak. ya, betul. Semua orang itu cerdas, Betul. tapi kita jangan menganggap itu menggali otak. Kenapa harus bisa malas? Maksudnya memang siapa terspending merasa malas. Aku wanita. Ya harus, kalau menurutku saya mau hilang rasa malas harus ada motivasi. Motivasi. Jadi seperti saya kan motivasi saya ini yang dimana kan saya dikasih kuliah kan. Semua orang mau kuliah. Masa saya bermalas-malas? Tapi ada juga yang mau kuliah tapi dia tidak bisa. Makanya saya ini kuliah tapi tidak didukung. Ya udah. maksudnya tidak didukung dalam Dari dukung dari orang tua kan. Ya makanya saya bertanya memang kalau yang kerja tapi tidak ada dukungan. mungkin permasalahannya sudah ada. Iya, sekali kan dia kasihan orang kan biasa juga anak kan juga ditalekan nih kalau dan saya kan tidak talekan aku mungkin bisa kita jelaskan kepada orang tua. Kenapa tidak menerima apa rasanya begitu? yang bilang semangat belajar. Ya semangat belajar. Bukan itu ada motivasi seperti apa? Supaya kita semangat belajar. Oke baik, kita lanjut belajarnya. Nah yang strategi bagi kinestetik itu praktik langsung. Lakukan latihan soal atau eksperimen agar bisa langsung merasakan pengalaman belajar. Untuk model dan alat bantu. Gunakan model alat, peraga atau benda yang bisa dipegang untuk memahami konsep itu. Belajar sambil bergerak, tapi ini tidak mungkin yang kalau ada
Kita dia mengaskan. Iya. Aduh. Budgetnya ada kenapa tidak penting yang pertama itu meningkatkan efektivitas belajar. Nah, dengan mengetahui jauh belajar kita bisa memilih metode yang paling efektif. Misalnya kita tidak bisa menggunakan gambar atau belajar akan lebih membantu kita memahami materi, mengucapkan pemahaman, belajar dengan cara yang sesuai. Kita akan membuat proses belajar terasa lebih nyaman dan tidak membosankan. Kita tidak akan cepat merasa lelah dan frustasi. Dan sering takut saja. Ketiga itu mengurangi frustasi dan kebingungan. Jika kita terus belajar dengan cara yang cocok dengan gaya kita mungkin merasa ada kemajuan, bahkan bisa jadi sangat frustasi dengan gaya belajar. Tidak bisa menghindarkan dengan belajar. Nah, yang selanjutnya mengoptimalkan pilihan seterusnya. Nah, mengetahui gaya belajar kita akan membantu kita memaksimalkan potensi belajar dengan cara yang tepat. Kita bisa mengingat informasi yang lebih cepat dan memahami materi yang Nah, oke baik, mungkin sampai saja buka pertanyaan kalian sebenarnya. Kalian sudah tahu apa saja dalam belajar ini? Tahu. Kita sudah tahu Udah setuju Kak. Karena dia kalau praktik matematika tak bisa ya. Saya begitu kok menjelaskan. Tidak semua matematika langsung. Iya. dari situ berbeda juga orang daya serapnya. Jadi Mungkin bisa diulang-ulang kalau bisa. Oh iya. kalau kali menyalahnya deh. Bisa tidak singgung Kak? Cipo. Suara Boleh kita. Dari kalau kita ngomongin bisa Jadi aja Kak. cerdas daya serap. Bikin. Geserkan. Geserkan. Nangkep kok nih. Bisa. Oh, bisa. Bisa gaya belajar dengan memanfaatkan pendengaran. Pendengaran, diskusi. Kita juga bosan kalau diskusi kelompoknya kayak gampang sekali menyewa cari jawaban. Dapat apa nih? Dapat kami kan otaknya orang beda-beda sama kapasitas dia kapasitas. Tapi tidak minimal yang kesalahan itu kan nggak bisa jawab. Iya. Harusnya Makanya dalam kita terlalu krisis. Indonesia begitu. langsung nggak mungkin Kau minimal kamu praktik. Nah, sekarang aja. Minimal sih. Sekarang ada apa gaya belajar? Kedua, tidak setuju saya nggak setuju. Kau udah setuju kau itu kenapa? Kenapa nggak setuju? Kau belum ya? Sekarang apa alasannya kita memilih gaya belajar? Iya, kita mendengar sama diskusi. Berarti kalau misalnya ada guru yang menjelaskan, Itu main HP. Saya bilang ini moyang. mungkin dia melihat dan memanfaatkan pendengarannya. Jangan tuh gini ada telepon dia kalau yang pagi kok di pagi tadi kalau aku mencoba di pagi kok sendiri kok kan tidak selesai. Oke baik, kita lanjut.
ada menjelaskan. Oh, ada menjelaskan corona. Ada kami kalian seperti doi. Jadi Ada memang Pak. kayak guru yang kayak mendomi. Padahal aku suka di pelajaran nasional. Tidak sebenarnya tidak gini. Bayangkan 2 jam mendomi. Nah, ini juga kesalahan. Iya, yang tinggi layangan tuh. Mungkin karena gurunya kurang mati. Banyak sekali materi anak ini. Kikin, nah, dari itu. Kau memojokkan sekali. Nasuruh kita selalu harus berhenti. Mungkin gurunya mau bercerita soal Enak apa? Disuruh ini dulu. tapi ada Daripada begini? tapi ada juga itu orang yang lebih suka mendengar itu daripada belajar. Ya, kayak saya suka sekali nggak buku yang membahas tentang masa sekarang daripada saya masa lalu terus. Masa lalu Saya coba tidak kayak tergantung sekali sama buku. Masukku bahas apa yang realistis dari Indonesia. Kayak apa yang keluar luar. itu realistis sekali kalau begini menjelaskan. Bangke banget soalnya itu realistis. Sudah. Saya Aku kerja. Oh ya, ini bentuk bahwa pemilihan ini dari pasti saya pernah. Ini dari paling enak sih. Iyo. Sakit nasi. lebih baik lebih baik kita sudah melaksanakan report, kita sudah bersama-sama membahas tentang berbagai gaya belajar. Harapan saya kepada kalian ini semoga apa yang saya sampaikan ke kalian semua ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dan terima kasih telah mendengarkan kakak menjelaskan dan telah mengaktifkan diskusi kelompok 9. Baik, kita akhiri dengan bersama-sama berdoa lagi. Mungkin Dek Putri bisa memimpin doanya. Oke, baik, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat belajarnya. Semangat.